Setelah menjelaskan apa yang terjadi kepadanya, Goburo berniat untuk menemui para wanita, dengan diikuti oleh Gopmi dan gadis berambut merah. Pada awalnya para wanita takut kepadanya, namun setelah Goburo menunjukkan beberapa jurus miliknya, para wanita langsung mengetahui bahwa orc di depannya adalah Goburo. Keesokan harinya Goburo menemui para wanita. Si pandai besi memberitahu Goburo bahwa ia sedang membuat pisau dari material Spirit Stone. Dia juga berniat untuk memperlihatkan kepadanya jika sudah selesai nanti. Untuk menyemangatinya, Goburo pun mengelus kepalanya. Setelah itu Goburo menemui si kembar. Si kembar mengatakan bahwa mereka kekurangan tenaga kerja untuk membantu mereka di dapur. Setelah mendengar keluhan mereka, Goburo pun akan mencarikan goblin wanita untuk membantu mereka. Karena melihat senyuman mereka yang manis, Goburo mengatakan ingin menjadikan mereka berdua sebagai istrinya. Meskipun dalam konteks bercanda. Dan yang terakhir Goburo menemui si alkemis. Goburo bertanya kenapa ia membuat racun. Simba berambut hijau pun menjelaskan bahwa itu adalah cara terakhir yang akan mereka gunakan. Namun karena mereka menemukan goblin yang bisa dipercaya, racun tersebut sudah tidak diperlukan. Goburo pun mengangkatnya untuk sedikit menghiburnya. Dan pada akhirnya Goburo menghabiskan waktunya untuk menghibur mereka semua. Di keesokan harinya Goburo kembali melakukan latihan tanding. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Dengan hanya sekali pukul Goburo hampir membunuh goblin biasa. Dan membuat Gopkichi sekarat yang notabene seorang hobgoblin. Karena itulah ia menghentikan pelatihannya. Tiba-tiba Gopkichi pergi untuk berburu. Meskipun ia pergi dengan raut wajah yang kesal. Beberapa hari pun berlalu. Saat Goburo tengah beristirahat, tiba-tiba Gobe membawa seorang peri yang tengah sekarat. Goburo pun mencoba untuk memulihkannya. Setelah siuman peri tersebut nampak kebingungan, Goburo pun menjelaskan bagaimana ia bisa sampai di sini. Setelah mendengar cerita mereka, peri itu berterima kasih. Ia juga meminta tolong kepada Goburo untuk menyingkirkan para petualang yang telah masuk tanpa izin dan menyerangnya. Ia lebih ikhlas menyerahkan harta peninggalan tuannya kepadanya daripada ke para manusia itu. Setelah itu Goburo memanggil yang lain untuk membuat rencana. Sebelum pergi Goburo meminta pisau yang dibuat oleh si pandai besi untuk berjaga-jaga. Ia juga berkata bahwa ia akan mencoba untuk membicarakannya secara baik-baik. Jika tidak bisa dibicarakan maka pilihan terakhir mereka adalah menggunakan cara kasar. Setelah sampai di sebuah bangunan, Goburo meminta agar yang lain untuk bersembunyi. Sedangkan ia akan mencari keberadaan para petualang itu. Tak butuh waktu lama Goburo untuk menemukan mereka. Tiba-tiba Goburo diserang oleh seseorang yang memiliki skill assassin. Goburo meminta kepada mereka untuk pergi karena mereka sudah masuk tanpa izin. Dan mengambil barang milik orang lain itu sama saja dengan mencuri. Tiba-tiba para petualang itu menyerang Goburo. Goburo masih berbaik hati untuk membiarkan mereka hidup. Jika mereka segera pergi, Goburo sadar bahwa penyihir di belakang membawa item tingkat tinggi. Tiba-tiba Goburo mendapatkan serangan sihir yang tepat di kepalanya. Serangan tersebut memang tidak berarti untuknya, namun itu membuat Goburo sangat marah. Goburo pun meminta para goblin yang lain untuk menyerang mereka. Setelah semuanya dikalahkan, Goburo mengambil barang berharga dan memakan semuanya yang bisa ia makan. Karena itulah ia kembali mendapatkan skill-skill baru. Setelah itu peri mengantar Goburo ke tempat di mana harta milik tuannya berada. Setelah itu peri tersebut menghilang karena waktunya sudah tiba. Setelah itu mereka mengumpulkan semua harta dan memasukkannya ke item box. Sebelum pergi Goburo mengistirahatkan penyihir itu dengan cara membakarnya. Tiba-tiba sebuah tangan yang terbuat dari besi terjatuh. Seolah-olah penyihir itu meminta Goburo untuk menggunakannya. Setelah Goburo memakainya, tiba-tiba tangan besi tersebut menyesuaikan dengan tangan Goburo. Setelah menyatu, Goburo merasa bahwa tangan besi ini seperti tangannya karena ia bisa menggerakkannya sesuai kemauannya. Di keesokan harinya, Goburo membagikan senjata yang ia peroleh. Terdapat 10 hobgoblin yang mendapat item sihir, sedangkan dirinya mengambil senjata legendaris. Beberapa hari setelah itu, Goburo kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari skill-skill baru. Buruan pertamanya adalah Gold Spider, yang memiliki skill jaring listrik. Setelah itu ia masuk lebih dalam ke dalam hutan, sampai ia tiba di sebuah danau yang di tengah-tengahnya terdapat sebuah pohon besar. Goburo teringat dengan perkataan Gopji bahwa ada sebuah spirit yang berbentuk wanita yang disebut sebagai Dryad. Mereka melakukan persetubuhan dengan semua jenis pria, hanya untuk menjadi nutrisinya.
kenapa tiba-tiba Goburo mengingat hal itu, karena ia sedang digoda oleh Dryad. Karena sudah tidak bisa menahan nafsunya, Goburo pun menggunakan skill yang belum pernah ia gunakan. Setelah itu mereka pun mulai bermain. Setelah selesai, Goburo mampir ke sebuah sungai untuk membersihkan tubuhnya, namun ia dikepung oleh Lizardman. Namun dengan mudah Goburo membereskan mereka semua. Keesokan harinya Goburo mengetahui bahwa ada 2 goblin yang bisa menggunakan sihir. Ia pun meminta Hopsei untuk mengajari mereka. Hopsei terlihat begitu senang karena akhirnya dia memiliki murid. Setelah itu Goburo mencoba sebuah sihir encan di tempat padai besi. Namun ia merasa bahwa suasana hatinya sedang buruk. Bukan hanya dia, semua gadis yang dekat dengannya begitu marah kepadanya. Karena tidak tahu apa yang terjadi, ia coba bertanya kepada si alkemis. Si alkemis mengatakan alasan para gadis sangat marah karena mereka semua cemburu. Terdapat bekas kecupan bibir di leher Goburo menandakan dirinya telah bermain dengan wanita lain di luar sana. Dia begitu mengerti perasaan mereka. Tiba-tiba dia mencium Goburo. Dia meminta agar Goburo bisa menerima semua perasaannya. Tiba-tiba datang Gopmi yang memarahi Goburo karena sudah berani melakukan hal itu di depan mukanya. Gopmi tidak terima jika si alkemis saja yang bermain, ia juga ingin join. Tiba-tiba semua gadis menghampiri Goburo. Karena mereka juga ingin bermain, malam itu pun menjadi malam yang panjang bagi mereka.